kita harus melakukan perbandingan melodi lagu yang Boneka yang 2007 dengan melodi lagu Boneka yang 2020. Jadi kita di sini mendiskusikan, bukan menghakimi. Kita hanya memberikan panduan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pihak yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya dugaan penjiplakan. Kita harus melakukan perbandingan melodi lagu yang Boneka yang 2007 dengan melodi lagu Boneka yang 2020. Jadi kita di sini mendiskusikan, bukan menghakimi. Kita hanya memberikan panduan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pihak yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya dugaan penjiplakan, bahwa ada pembicaraan secara umum atau secara publik bahwa ada dugaan satu buah lagu dianggap meniru lagu yang lain. Nah, peredaran lagu ini kita temukan melalui audio visual yang disebarkan lewat YouTube ya. Tidak diketahui pasti apakah penyanyi itu menciptakan sendiri atau itu sebuah lagu ciptaan orang lain. Tapi dari materi yang dikirim kepada kami telah melakukan secara sekilas perbandingan antara kedua lagu tersebut. Dan saya kira sejauh yang saya lihat, kita harus melakukan apa yang disebut dengan tes. Tes apakah ada kemiripan. Salah satu unsur utama dari peniruan itu adalah kemiripan. Sudah pasti tidak akan ada peniruan kalau tidak ada kemiripan dalam ciptaan. Disebutlah apa yang disebut dengan similarity. Similarity itu ada yang similarity secara total itu copying atau melakukan pengkopian secara mutlak. Yang kedua, ada yang disebut dengan substantial similarity, secara substansi memiliki kemiripan. Sebuah kemiripan tidak harus adalah kemiripan yang mutlak, yang telak, tapi bisa juga kemiripan dianggap memiliki kemiripan kalau ada kemiripan secara substansial. Ada elemen-elemen pokok dari sebuah ciptaan yang diambil, yang menghasilkan ciptaan lain, yang sebenarnya sudah mengambil materi dari ciptaan sebelumnya. Itu yang disebut dengan substantial similarity. Saya melakukan beberapa penelusuran sejak belasan tahun yang lalu mengenai substantial similarity ini, dan ada cara untuk menemukan adanya kemiripan, yaitu adanya melakukan pendekatan atas elemen-elemen. Kebetulan ciptaan yang sedang Bibdo bahas ini adalah ciptaan berupa komposisi lagu dan lirik. Ya, komposisi lagu dan lirik ini berdasarkan teori-teori yang berkembang di substantial similarity in copyright, ada memiliki elemen umum. Nah, ini kita sok pinter ngomongin lagu seakan-akan kita ngerti musik. Padahal kita cuma tahu hak ciptanya. Contohnya begini, elemen dari sebuah lagu utamanya dua, melodi dan lirik. Maka kita harus melakukan perbandingan melodi lagu yang Boneka yang 2007 dengan melodi lagu Boneka yang 2020. Jadi kita di sini mendiskusikan, bukan menghakimi. Kita hanya memberikan panduan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pihak yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya dugaan penjiplakan atau pengkopian ini, dengan melakukan perbandingan antar elemen. Elemen pertama melodi, elemen kedua lirik, elemen ketiga harmoni. Bang Edi ikut-ikutan pakai jari juga kan? Elemen terakhir rhythm, harmoni, melodi, lirik. Tapi pada umumnya substantial similarity akan bisa dilihat secara menonjol
dari melodi dan lirik. Nah, masing-masing kita akan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai derajat kemiripan. Karena derajat kemiripan ini akan menentukan adanya derajat peniruan atau minus kreativitas dari pencipta yang berproduksi belakangan. Jadi teori dari sebuah peniruan itu ada kemiripan, ada akses. Ada lagu di Afrika Tengah yang nggak pernah diproduksi, yang nggak pernah didistribusikan, lahirnya di tengah hutan, tiba-tiba mirip dengan lagu di Indonesia misalnya. Semirip apapun, kalau tidak bisa dibuktikan akses, maka dia bukan peniruan. Tidak ada yang bisa menghindari kemiripan itu. Bisa saja ditakdirkan memang idenya Bang Edi dengan idenya orang di Afrika Tengah jadi mirip. Tetapi secara murni di sini sangat dapat dilihat adanya akses. 2007 ada penyanyi yang namanya Rini, 2020 ada penyanyi yang namanya I. Tetapi saya sendiri mengajak masyarakat untuk tidak cepat-cepat menghakimi dengan mencoba untuk menentukan derajat kemiripan dengan membandingkan elemen-elemen tersebut. Satu, apakah liriknya mirip? Dua, apakah melodinya mirip? Dan seberapa mirip, seberapa dekat kemiripan itu. Kemudian ritmenya apakah mirip, kemudian harmoninya apakah mirip. Nah, dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta seperti ini, baik yang akan digiring dalam penanganan perdata maupun pidana, lebih mudah bagi pihak yang merasa dirugikan untuk membawa ahli. Jadi ada memang ahli bidang musik yang bisa menggambarkan masing-masing elemen ini dan bisa digambarkan kepada penegak hukum, kepada hakim misalnya, atau kepada penyidik untuk menggambarkan bahwa terdapat kemiripan dan bisa ditunjukkan bahwa adanya derajat kreativitas yang rendah dan intensi untuk mengambil materi orang lain untuk menjadi. Saya tidak, jadi kalau orang-orang yang bukan ahli dalam putusan pengadilan-pengadilan di negara maju seperti Amerika Serikat, ada yang disebut dengan total look and feel. Total look and feel. Ketika kita melihat sesuatu, kita teringat bahwa ini membawa kita kepada ciptaan yang lain. Itu total look and feel. Nah, saya mempergunakan pendekatan itu untuk melakukan pengujian rasa look and feel saya. Saya tidak menemukan bahwa lagu Boneka 2020 membawa saya ke lagu Boneka 2007. Tidak terbawa, tidak tergiring untuk mengingat itu. Mungkin karena saya memang kurang mengenal lagu yang 2007. Mungkin karena memang untuk ukuran saya lagu Boneka 2007 itu bukan lagu, sehingga ada lagu Boneka 2020 ini pun tidak bisa langsung menggiring. Tapi saya ketika Bibdo mengirimi saya materi lagu 2007 dan 2020, pertama sekali yang saya lakukan adalah mendengarkan yang 2007. Karena lagu 2007 yang pertama sekali diproduksi. Belakangan saya mendengar yang 2020, tapi saya tidak menemukan derajat kemiripan yang cukup menonjol. Tidak terbawa seperti itu. Jadi bisa jadi memang ini ada penggorengan, seakan-akan ada semacam infringement atau pelanggaran, padahal derajat kemiripannya tidak terlihat.